Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa kembali jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya saya ajak mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kesempatan yang indah ini Kau berikan lagi kepada setiap kami. Kami boleh ada bersama dalam program RYM. Kami rindu Bapa semakin mengerti akan kehendak-Mu dan hidup di dalamnya. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami sebagai tuntunan. Sebab itu, berkati kami dengan hikmat-Mu, urapilah kami semua, dan berbicaralah. Kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan memperbincangkan, kita akan membicarakan seputar kemerdekaan, saudara. Tema kali ini adalah sudah merdeka atau belum. Untuk menjawab pertanyaan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus tahu dulu dari sudut mana kita akan memberikan jawaban. Kalau dari kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saudara tahu bahwa kita sudah merdeka. Ya, Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno dan Hatta, ya, telah memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Kalau dari segi pekerjaan misalnya, bagi mereka yang sebagai ASN atau pegawai negeri yang sudah mengalami purna tugas, barangkali mereka bisa berkata, kami sekarang sudah merdeka, artinya bebas tugas dan tidak perlu lagi melakukan aktivitas lainnya. Sering juga kita dengar ya di dalam upacara-upacara kematian, ya, orang yang hadir sering berkata, wah, orang ini sudah merdeka. Ya, kematian dianggap bahwa satu keadaan yang memerdekakan seseorang, saudara, karena sudah tidak harus menderita lagi kalau sakit, atau tidak harus melakukan pekerjaan rutinitas, tidak harus lagi memikul tanggung jawab yang ada di pundaknya. Ya, tetapi tentu kalau pertanyaan saya sudah merdeka atau belum, ini kita kaitkan dengan keadaan atau keberadaan saudara dan saya sebagai orang percaya. Dan tentunya ya, yang dimaksud adalah kita ini sudah merdeka dari dosa atau belum, saudara. Coba saudara renungkan sejenak. Barangkali saudara akan cepat menjawab ya, saudara. Saudara pasti akan berkata, wah, saya belum merdeka. Ya, betul, saudara. Dan kenyataannya memang setiap kita itu kebanyakan, bahkan saya katakan hampir semua kita itu masih diperhamba, masih diperbudak oleh yang namanya dosa, saudara. Nah, barangkali perlu saya sampaikan kepada saudara ya, dalam hal apa kita berdosa. Nah, kita harus tahu dulu yang namanya dosa itu sejatinya suatu kemelesetan, saudara, hamartia, ketidaktepatan dengan pikiran dan perasaan Allah.
Manusia tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Begitu. Nah, Allah menghendaki supaya manusia tidak meraba, apalagi makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi pada akhirnya kita tahu justru tidak hanya meraba, tetapi memetik buah itu, memakannya. Tidak hanya itu, diberikannya kepada manusia, yaitu laki-laki yang bernama Adam. Itu artinya manusia tidak mengerti akan kehendak Allah, tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu artinya manusia telah meleset sejak saat itu. Manusia dikatakan di Roma 3 ayat 23 jatuh ke dalam dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, saudara dan saya saat ini pun ya harus kita jujur mengakui ya saudara, kita ini masih rentan sekali, ya, sangat berpotensi atau berpeluang besar untuk berbuat dosa. Ingat, maksudnya ya, berpeluang besar untuk meleset, untuk memiliki kehendak atau kemauan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, di dalam hidup ini, saudara. Dalam hal apa, Pak? Bapak, Ibu, Saudara mungkin bertanya, ya. Dalam hal sikap kita menghadapi keadaan, menghadapi segala sesuatu yang kita alami atau terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali misalnya saja mencari kambing hitam, menyalahkan orang karena keterpurukan atau kegagalan kita, atau ketika kita tidak mampu meraih apa yang kita inginkan, saudara. Ya, sikap yang bersungut-sungut, muka yang cemberut. Loh, begitu dosa, Pak, dosa. Jadi yang namanya dosa itu meleset, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu tidak hanya terkait dengan perbuatan yang tampak mata atau bisa dilihat mata, seperti membunuh, mencuri, ya, misalnya seperti itu, melakukan tindak kejahatan, perampokan. Tidak hanya itu, saudara, tetapi juga menyangkut hal-hal kecil, ya, sikap hati yang diwujudkan bisa dalam perbuatan atau perkataan, saudara. Ya, jadi ketika kita berbuat segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, misalnya kita berbuat kasar, ya, kita menyakiti hati orang, ya, kita memiliki rasa iri hati, ya, kebencian, dendam, dan masih banyak lagi. Ketika kita merasa diri kita lebih dari yang lain, kita congkak, kita sombong, kita mementingkan diri sendiri, ya, kita hidup dalam kemunafikan, saudara. Itu tidak tampak oleh mata, tetapi itu meleset. Dan bisa jadi orang yang berbuat dosa itu dalam pemandangan umum sepertinya baik, karena kita sendiri terkadang tidak mengerti kalau kita tidak introspeksi, kita tidak memperkarakan keadaan batin kita, ya, sikap hati kita, perbuatan dan tutur kata kita di hadapan Tuhan, ya. Begitu, saudara. Jadi sekali lagi, kita itu belum benar-benar merdeka sejatinya, masih menjadi hamba atau budak dosa. Barangkali saudara juga berkata, tetapi Pak, kan dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Iya, saya setuju. Karena memang di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Artinya semua dosa, semua kutuk, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan, itu semua sudah selesai oleh darah Yesus ketika Kristus mati di kayu salib. Bahkan dosa semua manusia, baik manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, yang saat ini sedang ada di bumi ini, seperti saudara dan saya, juga yang akan terlahir ke dalam dunia ini, semua dosa, semua kutuk sudah dihapus oleh darah Kristus, oleh kematiannya di kayu salib. Lah, tetapi faktanya, coba sekarang saya tanya kepada saudara. Nah, saudara masih berbuat dosa atau tidak, saudara? Coba saudara jawab sendiri. Nah, pasti seperti di awal tadi saya tanyakan, masih rasa hati yang tidak suka itu aja dengan orang lain masih ada. Kita kadang-kadang tanpa alasan membenci, kita seringkali membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Kita seringkali berbohong, sederhana-sederhana seperti itu. Kita masih juga memakai uang dengan cara yang tidak benar. Itu meleset, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masih ya terikat dengan banyak hal, ya, kepercayaan nenek moyang dan lain sebagainya. Itu berdosa, meleset. Dan memang seperti saya katakan tadi, orang yang berdosa, yang menjadi hamba dosa, bisa jadi tidak melanggar hukum moral umum dan masih bisa tampak baik dalam pemandangan masyarakat pada umumnya, saudara. Ya, walaupun, nah ini penting, walaupun dosa kita sudah ditebus. Betul, saya setuju kalau dosa kita itu sudah ditebus. Tetapi ingat, ya, di dalam diri kita, ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, kita itu masih mengenakan tubuh daging atau tubuh dosa, yang mana di dalamnya itu ada satu kodrat, ada satu kecenderungan, ada satu bawaan, natur, ya, dosa. Kalau di Alkitab dibahasakan dengan manusia lama. Coba saya ajak kita baca terlebih dahulu, ya, apa yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22, di mana dikatakan seperti ini, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan, perhatikan, manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ada satu bagian kalimat yang harus saya baca ulang dan saudara perhatikan. Harus menanggalkan manusia lama. Sangat jelas ada kalimat, ya, manusia lama. Manusia lama inilah sejatinya yang dimaksud dengan kodrat dosa, yang dinamakan dengan natur dosa, yang mana dimaksudkan bahwa dengan adanya kodrat atau natur dosa itu, maka manusia itu masih berpeluang besar, ya, masih berpotensi untuk berbuat dosa. Juga ayat ini mengesankan dengan kalimat kamu harus menanggalkan, berarti perbuatan dosa itu masih terus terjadi, ya, masih terus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang-orang percaya. Ya, jadi sampai di sini kita sudah mengerti, ya, bahwa sejatinya kalau ada pertanyaan sudah merdeka atau belum, nah kita bisa jawab sekarang. Sebenarnya walaupun kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ini belum sungguh-sungguh
merdeka. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan, masih ada kodrat atau natur dosa di dalam diri kita. Ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Kalau sebagai orang percaya, maka ada jalan keluar. Ya. Jalan keluar apa, Pak? Jalan keluar agar kita itu bisa benar-benar merdeka, bisa benar-benar menanggalkan manusia lama. Ya, caranya Pak? Nah, caranya dituliskan di dalam Matius 11 ayat 28, di mana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Marilah kepadaku. Jadi ada satu ajakan, ada satu himbauan dari Tuhan Yesus sendiri yang telah mengorbankan nyawanya demi pengampunan dosa kita, itu berkata, datanglah kepadaku. Hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi di sini dikatakan letih lesu. Letih lesu ini terkait dengan keberadaan keberdosaan kita. Bapak Ibu Saudara, orang berdosa itu orang yang letih dan lesu. Capek, saudara. Capek, ya. Karena maunya sih tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tapi kita lakukan. Ya. Berbeban berat. Ya, kenapa dikatakan berletih lesu dan berbeban berat? Ya, karena kita masih memiliki banyak keinginan, hasrat, ambisi, ya, di dalam hidup ini. Keinginan, cita-cita yang tinggi, yang mana semuanya itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, untuk memuliakan diri kita sendiri, saudara. Itulah keadaan saudara dan saya. Maka Tuhan Yesus menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, Tuhan Yesus sendiri, akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan di sini dalam teks aslinya dipakai kata anapauso. Jadi kelegaan itu bukan berarti kalau seperti kita kepengin sekali makan bakso, kemudian nggak kesampaian. Satu saat kita bisa beli bakso dan makan lega. Ya, bukan sempit seperti itu maknanya. Juga bukan hanya, wah, ketika saya nggak bisa ketemu dengan seseorang karena ada urusan penting sekali yang harus diselesaikan, lalu pada akhirnya bisa bertemu, wah, lega. Bukan. Anapauso, maksudnya perhentian. Apa itu, Pak? Maksudnya, kalau kita mau datang kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan. Kita akan bisa berhenti dari beban dan dosa kita. Ya, itu sangat dimungkinkan. Jadi, jangan saudara berkata, aku tuh namanya mengampuni nggak bisa, Pak. Saya sudah dilukai sangat dalam. Ya, mental saya sudah rusak, nggak bisa lagi untuk mengampuni. Nah, jangan berkata seperti itu, saudara. Ya, saudara tetap bisa. Saya nggak bisa itu kalau nggak, misalnya keadaan seperti ini, saya pasti kecewa, Pak. Siapapun kecewa. Nah, tapi saudara bisa berhenti dari kekecewaan. Ya, bisa berhenti dari kesombongan saudara.
Ya, bisa saudara berhenti dari hasrat atau ambisi saudara. Yang tadinya saudara sangat berambisi ya untuk memiliki harta dunia ini sebanyak-banyaknya. Saudara memiliki keinginan untuk jadi orang kaya. Bukan tidak boleh loh saudara. Tapi perhatikan, ini bisa berpotensi membawa saudara kepada kebinasaan kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu saudara sendiri saja. Ya saudara. Dan masih banyak lagi keinginan-keinginan ya yang kadang-kadang itu kita sendiri nggak bisa membendung ya, maunya menuruti saja. Itu bisa berhenti ketika kita datang kepada Yesus, anapauso ya. Kita bisa berhenti dari segala gejala atau sikap hati yang tidak benar, sikap hati yang menyalahkan, ya, sikap hati yang menggerutu, ya, sikap hati yang jahat, juga dari keinginan-keinginan dan hasrat-hasrat yang duniawi, saudara. Anapauso. Marilah kepadaku. Itu juga bukan pengertiannya kita jadi orang Kristen lalu kita bisa berhenti dari itu semua. Kan saudara perhatikan, orang Kristen pun masih jatuh bangun, masih jatuh ya dalam dosa, masih memiliki keinginan yang menggebu-gebu, hasrat-hasrat duniawi yang gede. Saudara, semakin kaya justru semakin hasratnya besar, saudara. Maka yang namanya marilah kepadaku, datang kepada Tuhan, itu tidak hanya sekedar pergi ke gereja ya, tetapi betul-betul hidup di dalam jalan Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan Yesus juga yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Yesus itulah jalan satu-satunya, the only way, jalan satu-satunya supaya kita mengalami anapauso, supaya kita bisa berhenti dari yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat itu tadi, saudara. Sangat dimungkinkan, ya, begitu. Sehingga apa? Kalau kita mau mengikuti jejak Yesus, hidup seperti hidup Yesus, maka kita akhirnya bisa menjadi merdeka, sungguh-sungguh benar-benar merdeka, saudara. Nah itu, tetapi memang itu tidak mudah. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena harganya segenap hidup kita. Kita harus rela menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan senantiasa alert, senantiasa waspada untuk selalu hidup di dalam kehendaknya. Tentu itu kita harus menekan kehendak kita sendiri, bahkan mematikan manusia lama. Tadi saya katakan menanggalkan manusia lama. Begitu, saudara. Ya, itu kalau kita tidak mau nggak bisa, saudara. Itu yang bertanggung jawab diri kita, bukan Tuhan. Itulah sebabnya ya ada pujian begini. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi.
saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Jadi saudara, kita harus mau, kita harus rela untuk mengosongkan bejana hati kita dari semua hasrat dan keinginan duniawi. Kita harus mau mematikan daging kita ini. Semua harus tidak kita turuti yang berkaitan dengan daging. Itu tidak mudah. Perjuangannya adalah segenap hidup kita. Dengan kata lain, supaya saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Walaupun saat ini belum merdeka, tetapi bisa asal kita terus berjuang sepanjang umur kita untuk hidup seperti Yesus. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa, kita akhiri pertemuan kita. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah berbicara kepada kami. Kau ingatkan betapa kami masih belum benar-benar merdeka. Tetapi Kau beritahu kepada kami jalan keluar agar kami hidup seperti Engkau hidup ya Bapa. Sebab Engkau adalah jalan satu-satunya agar kami beroleh hidup, agar kami benar-benar merdeka. Kami mau berjuang, Bapa, kiranya melalui Roh Kudus-Mu Engkau memberikan kesanggupan. Terima kasih, sebentar program ini berakhir. Kami berpisah melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau menyertai, Engkau memberkati apa yang kami perjuangkan untuk Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Salam RYM dan sampai jumpa.